yang mana Allah buka kesempatan surga untuk orang-orang yang mau mengisi ibadah di bulan Ramadan ini. Siapa saja, bukan hanya orang alim, bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz, bajingan sekalipun, kalau dia mau beribadah di bulan Ramadan, ada satu keistimewaan, dibuka pintu surga. Bahkan disediakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Ada satu pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan di surga ini itu yadkhulu minhu as-shaimun, tempat masuknya khusus orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa di bulan Ramadan. Di pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, dengan serius, bajingan sekalipun, dia akan masuk kepada surga melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, tidak akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan siapapun selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun fayaqulu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Maka nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh malaikat, yuqalu aina as-shaimun, mana orang-orang yang suka berpuasa? Berdirilah, fayaquluna, kemudian mereka berdiri. Mereka berdiri, kemudian mereka digiring masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Setelah pintu Ar-Rayyan, setelah orang-orang yang berpuasa faidah dakhalu, ketika mereka sudah masuk semuanya, kemudian pintu Ar-Rayyan itu ditutup, dikunci rapat-rapat. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan ada satupun orang yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan selain orang-orang yang berpuasa. Maka ini keistimewaan daripada ibadah puasa ini, sampai ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa dengan sebenarnya puasa. Makanya kesempatan terbuka, sangat terbuka di bulan Ramadan ini, siapapun, untuk orang-orang yang biasa berbuat kebajikan, orang-orang soleh, mari berlomba-lomba di dalam kesolehan, tambah kesolehan kita. Untuk para pendosa yang biasa melakukan dosa dan maksiat, jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang kita berlomba-lomba untuk beristighfar dan bertaubat daripada dosa-dosa kita. Jadi kalau seumpamanya kita nggak bisa berlomba, bermusabaqah, bersaing dengan orang-orang soleh dalam melakukan kebajikan, maka minimal kita berlomba-lomba dengan para pendosa di dalam beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebegitu hebatnya daripada keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita harus tahu bahwasanya keutamaan ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Oleh karena itu kita harus tahu aturan main daripada puasa. Apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa semenjak keluar fajar, semenjak subuh sampai terbenam matahari dengan niat yang telah ditentukan. Jadi harus dengan niat. Makanya kalau ada orang yang nggak makan dari subuh sampai maghrib, nggak makan, tapi nggak niat puasa, dia tidak dapat pahala puasa. Ataupun orang yang niat puasa, tapi puasanya tidak dari subuh sampai maghrib. Umpamanya, kalau saya mau puasanya dari duhur sampai maghrib, umpamanya, itu juga nggak puasa. Atau saya mau puasanya dari subuh sampai asar, umpamanya, itu juga bukan puasa. Atau dari subuh sampai duhur, so disebut puasa sepeduh, itu juga bukan puasa. Tapi dianjurkan kita kalau kepada anak kecil yang lagi diajar, nggak apa-apa puasa sepeduh dulu, sok diajar puasa,
udah sampai zuhur aja dulu, puasa sepeduk gitu. Di Cibingbin mah istilahnya duka di sini duka. Oh sama ya. Jadi Cibingbin mah ada istilah puasa sepeduk, ada istilah puasa ayatan. Oh sama gitu ya. Puasa ayatan. Puasa ayatan itu mah. Walaupun ayat akan kayak kita mah puasa gitu. Itu mah puasa udah baju. Jadi lamun nutus dewasa puasa nasa peduk dekaci, dekaci lamun nutus dewasa. Kemudian niat itu harus dilakukan tiap malam. Setiap malam kita niat. Malam itu dari kapan? Dari maghrib sampai subuh. Itu sudah boleh niat. Jadi ketika kita buka puasa, setelah buka al-malaka suntu, kemudian kita langsung niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Kerentakkan dalam hati saya niat melaksanakan puasa fardu di bulan Ramadan tahun ini, menjalankan kewajiban dari Allah Ta'ala. Kerentakkan dalam hati niat puasa besok hari untuk menjalankan kewajiban bulan Ramadan. Itu sudah sah. Jadi jangan nggak usah nunggu taraweh. Nunggu taraweh nanti niatnya kalau taraweh. Enggak. Dan puasa dan niat itu di dalam hati ya. Niat itu di dalam hati. Nah kemudian kalau seumpamanya ada orang yang niatnya itu lupa nggak niat, habis subuh baru niat umpamanya, maka nggak sah puasanya. Tapi dia wajib meneruskan puasa. Wajib dia imsak, menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan sampai maghrib. Dia wajib imsak, dan nanti dia wajib mengqadha setelah lebaran kalau tidak niat. Kemudian yang kedua adalah rukun puasa. Yang pertama tadi niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua macam. Satu, ada hal yang membatalkan puasa secara total. Artinya, kalau ada orang yang melakukan kedelapan hal ini, maka dia wajib mengqadha puasanya karena puasanya batal, dan oleh karena itu dia wajib mengqadhanya. Yang kedua, ada yang membatalkan itu hanya membatalkan pahalanya saja, tidak membatalkan puasa secara keseluruhan, tapi membatalkan pahalanya saja. Artinya dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, tapi dia tidak wajib mengqadha daripada puasa tersebut. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa secara total ada 8. Bisa 8, bisa 10. Ada 8. Yang pertama adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Murtad, baik murtad yang disebabkan karena i'tikad atau karena perbuatan atau karena ucapan, sama murtad, maka puasanya batal. Orang yang murtad, maka hati-hati. Murtad yang disebabkan i'tikad umpamanya ragu dengan adanya Allah, ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan hari kiamat, ragu dengan surga, neraka, itu murtad. Atau menganggap semua agama sama, meyakini semua agama sama. Kalau ada orang yang mengatakan, yang mengiktikadkan meyakini semua agama sama, berarti dia tidak punya agama. Buat apa beragama Islam kalau semua agama sama? Sudah jelas dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang memang Allah menurunkan berbagai agama banyak. Tapi ketika Nabi Muhammad telah diutus, maka Allah telah memutuskan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Tidak boleh mengatakan semua agama sama atau meyakini semua agama sama, semuanya yang penting beramal soleh, walaupun agama apapun dia masuk surga. Itu nggak benar kalau seperti itu. Kecuali kalau dalam hal umpamanya semua agama sama memerintahkan kebaikan umpamanya,
Nah kalau itu bisa jadi. Kalau itu bisa jadi. Semua agama sama memerintahkan kita untuk berbagi dengan orang lain umpamanya. Nah kalau itu tidak murtad kalau seperti itu. Tapi kalau mengatakan semua agama sama, maka itu meyakini bahwa semua agama sama, maka itu hukumnya murtad. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, wiladah. Haid, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah rahim bersih dari janin, setelah melahirkan. Nah, baik termasuk yang keguguran. Ketika sudah keguguran kemudian dia mengeluarkan darah, maka itu juga disebut darah nifas. Darah nifas. Wal wiladah, dan melahirkan. Nah ini hukumnya batal. Jadi kalau ada orang yang melakukan puasa, kemudian udah sebentar lagi umpamanya dari pagi puasa, asar keluar haid, maka batal. Atau umpamanya ada seorang wanita hamil tua, lagi puasa dari sejak pagi sampai sore, udah lewat asar, 5 menit deui karena adzan dia borojol melahirkan, maka berarti puasanya batal, dia wajib qada puasa itu hari itu. Makanya ibu-ibu anu melahirkan, Bu Susul, lamun sauman aya melahirkan, lamun geus 5 menit deui ka buka, tahan heula ulah urang diborojolkeun heula. Lamun mulus tahan heula ulah urang diborojolkeun ngantosan adzan, lamun geus bedug geus adzan sok buat borojolkeun. Kalau bisa. Kemudian yang ketiga al-junun walau lahdatan. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah junun, gila, walaupun sebentar. Umpamanya lagi puasa kemudian dia tengah hari tiba-tiba dia gila, walaupun hanya 5 menit. Aduh saya bergelok umpamanya saya. Gilanya benar gila. Walaupun sebentar maka batal puasanya. Persiapan untuk buka, maka itu mah sah puasanya. Yang penting malamnya udah niat. Tidur pingsan ya Pak. Mau tidur sapoe itu. Lamun tidur sapoe sapenting umpamanya. Lamun tidur sapoe. Umal lamun sahur nanti sok warung bisa ngajak warung kami tunduk. Habis sahur kemudian tidur udah pulas kebluk ke. Dibangun nggak bisa. Bangun jam 5 umpamanya. Bangun jam 5. Maka itu juga sah puasanya. Ini di luar masalah sholat ya. Ini kalau masalah puasa sah puasanya. Maka dia wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap 1 orang fakir miskin dikasih 1 mud bahan makanan. Makanya kalau lagi puasa mah udah jangan dekat-dekat ke istri ya. Istri jangan dekat-dekat ke suami. Tapi jangan manyun juga, nggak boleh. Jangan manyun juga. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawf. Yang membatalkan puasa yang keenam adalah wusulu ainin min manfadin maftuh. Masuknya barang ke salah satu lubang yang tembus ke perut, ke salah satu lubang yang 7 di dalam tubuh, yaitu mulut, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, lubang tubul dan lubang dubur. Kalau ada barang yang masuk melalui salah satu dari 7 lubang ini, maka itu hukumnya batal puasanya. Jadi puasanya batal. Tapi barang yang masuknya barang. Lain kalau yang masuknya itu adalah angin. Kalau angin masuk itu enggak apa-apa.